Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari Mas Indra Suganda saat mendapatkan teror di Gunung Gede Pangrango. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman selalu update saat channel ini upload video terbaru. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Gua awalin dengan bismillah. Kenalin, nama gua Indra Suganda. Gue punya kisah tentang pendakian gue kemarin di Gunung Gede Pangrango, tepatnya pada tanggal 17 November 2021. Sebenarnya gue susun rencana dari bulan April dan baru kesampaian mendaki di tanggal 17 November. Pada saat itu tepat di hari Selasa. Gue kerja sengaja ambil 24 jam supaya ada waktu luang dan panjang agar bisa 4 hari ambil libur untuk acara pendakian gue tepat di tanggal 17 November. Gue siapin alat-alat dari mulai tenda dan sebagainya. Namun hari itu saat gue sedang manasin motor untuk balik ke rumah dari tempat kerja gue sempat punya firasat bahwa pendakian ini tidak akan baik-baik saja. Sesampainya gue di rumah, gue langsung mandi dan beres-beres. Gue izin ke orang tua untuk mendaki kala itu. Setelah izin didapat, gue langsung bersiap menuju tempat pertemuan gue sama teman-teman. Oh ya, sebut saja nama teman gue ini Deblo dan Asep. Pada saat itu gue mulai menyiapkan logistik. Beli ini itu dan gue hitung-hitung semaksimal mungkin agar cukup logistik untuk pendakian kali ini. Singkat cerita, jam 10:40 gue mulai berangkat jalan kaki dari titik kumpul gue ke Terminal Karawang untuk ngetem bis yang dari Karawang ke arah Cianjur. Namun ternyata kami malah salah naik bis dan malah membawa kami turun di Terminal Baranang Siang, Bogor. Maklumlah, ini adalah pendakian gua ke Gunung Gede yang pertama kalinya. Pada saat di perjalanan menuju ke lokasi aman-aman saja, nggak ada kendala. Gua di bis sempat ketiduran dan gua bermimpi gua ada di puncak bersama 2 orang teman gua. Di sana kami bertiga kedinginan dan gua bertemu dengan nenek-nenek yang gua coba panggil nenek tersebut. Nenek. 3 kali gue manggil nenek itu dan masih gak dijawab. Dan saat keempat kalinya gue panggil, dia baru nengok dengan muka keriput dan lusuh normalnya perempuan tua renta. Oh iya Jang, maaf, nenek gak dengar. Nenek lagi ngapain di sini? Kabutnya pekat banget dan cuacanya juga lagi badai. Nenek lagi cari kayu bakar Jang, sambil ambil air dari kandang badak di bawah sana. Gue sempat mikir kok kuat banget ya nenek ini, padahal harus melewati tanjakan yang benar-benar ekstrim. Kalian di sini lagi apa Jang? Udah tahu badai, kenapa kalian malah nanjak ke sini? Bahaya Jang, banyak demitnya. Ketambah sekarang ini malam Jumat. Padahal seingat gue waktu itu masih hari Rabu. Iya Nek, dari bawah sih cerah-cerah aja, tapi kenapa di sini kok tiba-tiba badai ya? Ya sudah, nginep saja ke rumah nenek. Rumah nenek ada di bawah. Kasihan kalian kedinginan kalau di sini. Gue sempat ragu karena gue memang belum sama sekali pergi ke gunung itu. Dan kedua teman gue pun juga sama. Setelah kami diskusi, akhirnya gue dan teman-teman gue sepakat untuk singgah di rumah nenek tersebut. Gue dan teman gue terus ngikutin si nenek tersebut sampai di gubuknya yang lokasinya dekat dengan kawah. Gue sempat mikir, kok bisa ya ada rumah di sini? Cuma diisi oleh nenek tua renta sebatang kara yang hanya ditemani 2 burung hitam dan 1 kucing hutan. Lalu kami disuguhkan air minum dan buah-buahan. Gue sendiri nggak tahu buah apa itu, tapi manisnya luar biasa. Gue sempat ngobrol dengan nenek itu dan nenek itu pun bercerita. Jang, kalau ke gunung ini dijaga etikanya. Kalian dari bawah tadi banyak yang ngikutin. Ada yang suka sama kamu. Jadi jangan gampang kehasut sama barang benda ataupun bisikan. Gua pun mengangguk tanda gua mengerti. Setelah itu akhirnya gua kebangun karena perut gua terasa lapar dan bising dengan pengamen yang ada di dalam bis. Dan setelah gua bangun, gua pun berucap,
Astaghfirullahalazim, gue mimpi apaan ya tadi? Kok bisa-bisanya gue kayak beneran ada di puncak, padahal gue gak tahu bentuk puncak gunung gede itu kayak gimana. Gue lupain mimpi gue yang tadi. Gue coba untuk positive thinking dan gue gak cerita ke teman-teman gue karena menurut gue itu cuma bakal ngebuat suasana menjadi hancur. Singkat cerita, gue sampai di Bogor di terminal Baranang siang. Di situ teman gue sempat kesal dan emosi karena salah naik bis. Gue berusaha nenangin di situ. Kampret, segala salah naik bis. Coba kalau nggak salah naik, nggak bakalan double ini ngeluarin duit, ucap Mang Asep. Udah Mang, sabar. Mending sekarang kita cari warteg aja. Kita makan dulu buat pendakian ntar malam, ucap gue mencoba untuk menenangkan situasi. Tapi sebenarnya gue juga sempat kesel karena memang kita harus ngeluarin uang lagi karena salah naik bis. Setelah selesai makan, gue mulai cari angkot yang arah Pasar Cipanas untuk naik lagi angkutan yang langsung ke Via Cibodas. Total gue di situ 4 kali naik angkutan kota. Singkat cerita, gue sampai di pos pendaftaran Via Cibodas jam 8:30 malam. Di situ gue segera urusi maksi dan sebagainya. Namun ternyata kita nggak dibolehin naik malam itu juga. Akhirnya kami putuskan untuk bermalam di base camp Cibodas. Singkat cerita, saat terbangun gue lihat jam ternyata sudah 4:30 pagi. Segera gue bangunkan kedua teman gue. Gue bongkar lagi logistik dan gue masak nasi dan sebagainya untuk sarapan kami pagi itu. Dan kami pun memulai pendakian pada jam 5:40. Di awal pendakian kami ngobrol-ngobrol santai. Oh ya, gue naik di tanggal 18 November 2021, tepatnya hari Kamis malam Jumat. Gue di situ masih belum ngeh sama mimpi gue kemarin saat di perjalanan. Singkat cerita, di seperempat jalan, tepatnya sebelum Telaga Biru, Deblo meminta untuk istirahat. Di situ jam menunjukkan pukul 7:32. Break dulu guys, ucap Deblo. Mendengar hal itu, gue sempat tertawa kecil. Payah banget, raga muda tapi jiwa aki-aki, celutuk gue dan kami tertawa bareng untuk melepas rasa lelah. Tak lupa kopi beserta rokok menemani istirahat kami kala itu. Namun selang 5 menit kami istirahat, tiba-tiba ada pohon tumbang yang jaraknya tak sampai 100 meter dari tempat kami istirahat. Sontak suara pohon tumbang itu memecah keseruan kita istirahat. Dan singkat cerita, kami pun lanjut perjalanan dan benar saja, ada pohon tumbang dan ukuran pohon tersebut cukup besar. Gua pun sempat ngomong sama Deblo. Untung lu gak ngajak kita istirahat di sini, Blo. Kalau kagak bisa pecah kepala kita ketiban pohon segede gini. Iya, alhamdulillah Allah masih sayang sama kita, Ndra. Singkat cerita, kami sampai di Telaga Biru. Di situ kami istirahat lagi, bikin kopi dan merokok lagi. Setelah itu tepatnya jam 9 kurang kami lanjut jalan lagi melewati shelter Panyangcangan. Di situ kami istirahat kembali untuk makan karena perut sudah mulai keroncongan. Setelah perut terisi, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Dari shelter Panyangcangan ke sumber air panas aman-aman saja, nggak ada kendala. Tapi dari kandang batu menuju air terjun Pancawoleh, gue sempat dengar suara orang minta tolong. Di situ gue bilang kepada Deblo, "Bro, lu denger gak? Ada suara orang minta tolong." "Iya Ndra, gue denger." "Mang Asep, denger gak Mang?" "Kagak, gue gak denger apa-apa." "Ya udahlah, lupain aja. Paling juga suara owak Jawa atau monyet," ucap gue pada mereka berdua. Dengan tiba-tiba pada saat itu kabut mulai turun dan disertai dengan gerimis. Gue merasa saat itu suasana mulai tidak enak. Saat itu tiba-tiba gue teringat sama mimpi gue yang bertemu dengan cewek cantik, tempatnya persis seperti jalan yang kami lalui saat ini. Dan refleks gue pun istighfar. Di depan ada batu buat senderan, kita break dulu nunggu kabut hilang, ucap gue pada yang lain sambil dalam hati gue berucap mudah-mudahan mimpi gue gak terjadi. "Ya udah, kita break dulu," ucap Deblo. Selang beberapa menit kemudian kabut sudah mulai hilang dan pada saat itu waktu menunjukkan pukul 13:20. Gue putuskan buat lanjut lagi perjalanan. Dari situ perjalanan gue aman-aman saja hingga sampai di kandang badak tepat pukul 2:30 sore.
Kandang badak nih, Ndra, kayaknya, ucap Deblo. Iya nih, Blo, kita istirahat dulu aja, Blo, pinta Asep. Bolehlah, kita sambil masak lagi nih, soalnya dari sini sampai ke puncak pasti memakan waktu yang lama, ucap gua. Gak tahu kenapa perasaan gua mulai gak enak. Pas gua selesai bilang pasti memakan waktu yang lama, gue juga sempat mikir kenapa gue bisa bilang kayak gitu. Entah kenapa sampai di sini kami belum menjumpai pendaki yang naik bareng sama kami. Yang ada kami hanya berpapasan dengan pendaki yang mau turun, itu pun cuma 3 kali kami bertemu. Setelah selesai makan dan dirasa cukup istirahat, gue mulai lagi perjalanan gue ke puncak. Saat itu jam menunjukkan pukul 4 lebih 17 menit. Kondisi langit kala itu masih mendung dan diiringi dengan turunnya kabut tipis. Agak cepetan, Dra, udah sore, ketambah kayaknya mau turun hujan gede, ucap Deblo. Oke, Blo, siap. Mang Asep, aman? Tanya gua pada Mang Asep. Aman, Dra. Singkat cerita kami jalan lagi dan kami sempat bingung saat menjumpai persimpangan jalan. Mau ambil jalan yang mana kami juga bingung, karena memang benar-benar gak tahu sama sekali. Dan ini adalah kali pertama kami bertiga mendaki ke Gunung Gede. Kami sempat adu argumen di situ, dan akhirnya kami sepakat buat ambil jalur yang kiri. Dan alhamdulillahnya itu adalah jalur yang benar hingga sampailah kami di tanjakan rantai. Di situ gue sempat kepikiran lagi sama mimpi gue semalam. Ternyata memang benar yang ada di mimpi gue itu. Gue lewatin jalan ini di mimpi. Dan tiba-tiba sebuah teriakan memecahkan lamunan gue. Break weh, ucap Deblo. Pada saat itu gue sempat panik karena melihat muka Deblo pucat pasi. Lu kenapa, Blo? Aman kagak? Tanya gue pada Deblo. Bentar, Dra, dada gue sesak gini, Dra. Ya udah kalau gitu, break aja dulu, Blo. Jujur mental gue sempat down waktu itu karena gue ngerasa seperti ada di dunia lain. Suasana kala itu benar-benar sangat hening dan hanya terdengar suara rintikan gerimis kecil. Gue yang dari tempat terakhir istirahat sudah yakin bahwa jam 5:30 itu sudah harus sampai di puncak ternyata meleset. Karena gue merasa perjalanan menuju puncak terasa sangat lama. Barulah jam 7 kurang gue sampai di puncak. Seketika gue ingat sama mimpi gue dan dalam hati gue berkata, hah, ini kan tempat gue ketemu sama nenek-nenek itu. Dan persis gue di tempat ini kedinginan dan si nenek itu ada di sini. Tapi di mana jalan ke rumah nenek-nenek itu ya? Tak lama kemudian dari kami sampai, hal yang gue takutkan pun terjadi. Badai datang. Gue buka keril, gue bongkar dan segera pasang tenda dan sebagainya. Di situ gue ketar-ketir karena takut sama yang namanya badai. Gue berusaha secepat mungkin agar tenda buru-buru jadi dan singkat cerita jam 8 lewat tenda pun selesai. Di bawah guyuran hujan deras malam itu kami pun masak untuk mengisi perut yang sudah berontak minta diisi. Setelah acara makan selesai kami pun bergegas untuk segera tidur karena memang kondisi fisik kami yang sudah benar-benar letih malam itu. Namun sekitar jam 22 lebih 20 menit kami semua pun terbangun karena terdengar suara petir yang sangat keras ditambah dengan suara gemuruh angin kencang. Kemudian perhatian kami bertiga pun tertuju kepada atap tenda. Ini kok tenda kayak ada yang dudukin dari luar ya, Mang? Doyot begini, ucap gua pada mereka. Coba dicek dulu, ucap Asep. Iya, Ndra, coba lu cek dulu, pala lu nongol aja keluar, timpal Deblo. Ngadi-ngadi lu, ayo cek barengan. Yuk, Mang, Blo, ayo. Setelah dicek ternyata itu adalah air yang tertampung di playset. Dan karena kondisi badai seperti ini, akhirnya tenda kami pun roboh karena gak kuat menopang derasnya hujan dan kencangnya angin. Dengan terpaksa akhirnya kami semua keluar tenda dan mencoba memperbaiki kondisi tenda lagi semaksimal mungkin. Dan baru saja keluar tenda, muka gue seperti tertampar angin dan hujan yang sangat deras. Ditambah hawa dingin yang luar biasa karena baju kami basah semua. Singkat cerita setelah semuanya aman, kami bertiga segera mengganti baju yang basah. Kemudian Mang Asep dan Deblo mulai melanjutkan tidurnya kembali, kecuali gua. Dan selang tak seberapa lama, badai pun berganti menjadi gerimis kecil dan menyisakan rasa sunyi.
Dan mulai dari sini, teror yang sebenarnya pun baru dimulai. Di tengah kondisi yang terjaga, tiba-tiba terdengar suara ranting patah seperti diinjak, ditambah suara langkah kaki yang menginjak tanah basah di luar tenda. Lah, kok mendadak rame ya di luar? Sontak bulu kuduk gua menjadi meremang membayangkan sesuatu yang ada di luar tenda. Dan sampai di situ, gua masih belum ngeh kalau saat itu adalah malam Jumat. Belum selesai gua merinding karena suara tadi, kini terdengar suara seperti tenda yang dicakar-cakar dari luar. Jelas suara itu membuat pikiran gua jadi kacau gak karuan. Dengan setengah gemetar, gua pun beranikan berucap. Woi, diemlah, gua lagi istirahat, jangan pada ngeganggu. Gua juga gak ganggu kalian. Ucap gua sambil menahan nafas membayangkan apa yang akan terjadi setelah gua berucap seperti itu. Tapi alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa dan suara garukan tenda tersebut pun menghilang. Gua lihat Deblo dan Mang Asep tampak masih tertidur dengan pulas, seakan tak terganggu dengan apa yang terjadi saat itu. Kemudian gua beranikan diri untuk mengecek kondisi tenda di luar, dan ternyata benar, gak ada siapa-siapa. Yang terlihat hanya beberapa tenda pendaki yang sudah gelap, menandakan penghuni tendanya sudah terlelap. Gua kemudian langsung masuk lagi ke dalam tenda dan berniat untuk tidur. Tapi sialnya, gangguan tidak berhenti sampai di sini. Baru aja gua rebahin tubuh gua, kini terdengar suara tertawa wanita yang sangat melengking. Seakan-akan suara itu berada persis di samping tenda gua. Astagfirullah, apalagi ini? Gumam gua dalam hati. Sambil merinding gua terus mengucap istighfar. Dan tak lama kemudian suara tawa itu akhirnya menghilang. Gua lihat jam kini menunjukkan pukul 00:12. Untuk menenangkan diri, gua berinisiatif untuk nyeduh kopi sambil membuka sedikit resleting tenda. Gua sempatkan mengintip keluar melalui celah resleting tenda. Dan sialnya, kali ini gua melihat penampakan putih seperti pocong yang berdiri tak jauh dari tenda gua. Ya Allah, kok bisa sih ada yang beginian? Ucap gue yang sudah kesal karena terus-terusan diganggu. Gue coba intip kembali dari celah pintu tenda itu, dan setelah dilihat, pocong itu masih tetap berdiri di posisi yang sama. Daripada terjadi hal yang lebih ekstrim lagi, gue putusin buat tidur saja saat itu juga. Waktu kala itu menunjukkan jam 1 dini hari. Namun selang 1 jam gue tertidur, gue kembali terbangun. Gue celingak-celinguk kanan dan kiri dan melihat Deblo dan Mang Asep masih tidur dalam posisi semula. Tapi tunggu dulu, gue merasa ada yang aneh dengan mereka. Hah, gak mungkin, mereka gak bernafas. Blo, bangun Blo, Blo. Ucap gue sambil menggoyang-goyangkan badannya tapi tidak juga bangun. Kemudian gue pegang leher dan badannya terasa sedingin es. Mang Asep, bangun Mang. Setelah gue pastikan kondisi Mang Asep juga sama seperti Deblo. Di situ gue istighfar sambil nangis sejadi-jadinya. Apa yang salah dengan pendakian gue? Karena seingat gue, kami tak melakukan sesuatu yang sekiranya melanggar pantangan di gunung ini. Dalam kondisi yang sudah pasrah, tiba-tiba badan gue mendadak menjadi kaku dan tak bisa digerakkan. Kemudian terdengar suara resleting tenda seperti dibuka dari luar. Tak lama kemudian muncul sebuah tangan pucat keriput dengan kuku-kuku panjang mencoba untuk meraih kaki gua. Dan sesaat tangan pucat itu hampir memegang pergelangan kaki gua. Gua pun terbangun dari tidur. Astagfirullah, Allahu Akbar, gua mimpi apaan lagi ya Allah? Di situ gua istighfar sampai mau nangis. Lalu gua buru-buru cek Mang Asep dan Deblo. Dan alhamdulillahnya mereka layaknya manusia yang tertidur pada umumnya, masih bernafas. Alhamdulillah ya Allah, ternyata cuma mimpi. Gue lihat di HP jam menunjukkan pukul 6 pagi. Saat gue buka tenda sudah terlihat ramai para pendaki. Tak lama kemudian Deblo dan Mang Asep pun bangun karena bunyi alarm di HP gue. Pagi itu jam 6.30, kabut masih sangat tebal disertai dengan gerimis kecil. Deblo yang sudah terbangun tiba-tiba saja bertanya kepada gua. Dra, lu mimpi gak semalam? Iya Blo, gua mimpi. Di sini banyak pendaki, tapi ternyata nihil. Jawab gua.
Loh, kok bisa samaan ya mimpi gua? Ucap Deblo yang keheranan. Dan gak lama kemudian Mang Asep pun ikut nimbrung. Gua semalam mimpi banyak tim SAR naik ke atas sini yang ngasih perlengkapan yang kurang. Ucap Mang Asep menjelaskan mimpinya semalam. Dan di situ gua baru ngeh kalau semalam itu adalah malam Jumat. Blo, berarti semalam itu malam Jumat ya? Tanya gua pada Deblo. Iya Ndra, gue sudah tahu duluan, tapi gue sengaja gak cerita ke kalian biar gak mikir yang aneh-aneh, jawab Deblo. Kalian semalam ngalamin hal-hal aneh gak? Tanya Mang Asep. Enggak sih Mang, biasa aja, cuman ada suara hujan sama suara angin, dan paling suara petir, sama itu tuh, ngoroknya si Deblo. Jawab gue yang berbohong, padahal gue ngalamin teror semalam, tapi emang sengaja gak gue ceritain langsung saat itu juga. Gue mau nanya Deblo, lu dari bawah sampai ke sini ada salah gak? Tanya gue pada Deblo. Salah apaan, Dra? Gue gak ngerasa punya salah. Emangnya kenapa kok lu nanya kayak gitu? Coba deh perhatiin. Gue ngerasa kita kayak gak dibolehin lanjut perjalanan. Tiap kita keluar tenda pasti hujan. Dan pas kita masuk tenda, reda lagi. Bismillah aja, Dra. Mudah-mudahan kita gak lagi ada di dunia lain. Mang Asep, lu punya salah gak dari bawah sampai ke sini? Salah apaan, Dra? Kayaknya gue gak ngelakuin kesalahan. Coba Mang diingat-ingat, kemarin kan lu di Telaga Biru berak Mang. Takutnya ada yang gak terima tempatnya lu berakin. Aman kok, gue mau berak juga ngucapin salam dulu. Ya udahlah, kalau gitu bismillah aja. Mudah-mudahan selanjutnya aman terus. Singkat cerita, tepat jam 10 lewat, kami bongkar tenda dan beres-beres buat lanjut turun via Putri. Posisi saat itu masih dalam kondisi hujan, tapi kami tetap paksakan untuk turun saat itu juga. Singkat cerita, semuanya sudah beres dan kita lanjut untuk turun ke bawah. Posisi gua ada di paling depan untuk buka jalan, kemudian disusul Deblo di tengah dan Mang Asep menjadi sweeper. Di situ benar-benar sepi, gak ada pendaki sama sekali. Namun alhamdulillah sejak dari sini perjalanan kami tidak lagi mendapat gangguan makhluk astral. Hanya cuaca saja yang tidak bersahabat yang sedikit mengganggu perjalanan kami. Singkat cerita, kami bertiga sampai di bawah di pos pendaftaran via Putri tanpa ada halangan dan pulang sampai ke rumah dengan selamat. Sekian cerita dari gua. Gua Indra Suganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Mas Indra Suganda yang sudah bersedia berbagi cerita di channel Mereka Ada. Salam dari saya untuk Deblo dan Mang Asep ya Mas. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan teman-teman support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan kisah horor untuk teman-teman semua. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.